hari di mana kita pada saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita sampai akhir hidupku. Bapa
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Saya berdoa kita semua sehat-sehat dan dalam naungan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hatimu disenangkan di sorga lewat nyanyian kami, dan biarlah Tuhan roh kami disegarkan, jiwa kami dipulihkan di hari-hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari biarlah firman-Mu mengubahkan cara pikir kami dan cara pandang kami, supaya tindakan kami Tuhan bisa terjadi perubahan dalam hidup kami, dan kami bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan terus belajar dan di bulan ini tentang melayani. Dan biarlah saya terus berdoa sebagai hamba Tuhan, biar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan saya bisa mengubah cara pandang kita. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan melayani. Mari kita kembali kepada perjalanan kerohanian kita kalau kita berjemaat di gereja ini. Kalau kita berjemaat di gereja ini, ada perjalanan kerohanian yang mesti kita lalui. Ada target yang kita lalui sebagai jemaat. Yang pertama adalah kita tertanam di KKA dan bertumbuh di sana. Dan next step yang selanjutnya kita melayani sesuai dengan talenta kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita maju, kita memuridkan atau memimpin suatu departemen apa yang kita bisa. Dan di bulan lalu kita sudah belajar tentang tertanam di KKA. Harapan kami supaya kita di dalam KKA kita tertanam di situ dan kita bertumbuh di situ. Dan sekarang kita akan membahas tentang melayani. Mari saya mulai dulu dari satu prinsip ini, yaitu mari kita selalu mulai dengan pertanyaan mengapa. Why? Itu harus bisa kita jawab. Selalu kita mulai dengan pertanyaan mengapa. Kalau why-nya bisa kita jawab, maka what dan how-nya akan gampang kita kerjakan. Kalau mengapanya bisa kita jawab, maka apa dan bagaimana akan mudah kita kerjakan. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita bisa memikirkan ulang apa yang kita lakukan. Mengapa kita harus melakukan segala sesuatu? Apa tujuannya? Mengapa kita ke gereja? Mengapa kita ber-KKA? Mengapa kita melayani? Mengapa kita bekerja? Dalam semua aspek. Saya punya teman atlet, dia suka berlari, ikut lomba lari. Dan kalau kita di sini, kalau dulu zaman sekolah sering ada perlombaan dari beras tagi, dari pajak buah sampai ke air panas. Lalu saya tanya, kau suka ya? Kau agak lain sedikit karena dia hobinya lomba lari. Kalau biasanya teman-teman yang lain suka main bola, dia ini suka lomba lari. Dan saya tanya, apa kamu gak capek ikut lomba lari? Ya, waktu awalnya dia mulai dari pajak buah dia lomba lari, terus sampai ke Laugendek dan sampai di Tongkoh. Nah, biasanya di tengah perjalanan di Tongkoh atau di Tahura dia sudah mulai capek dan dia mau berhenti. Karena apa? Karena dia capek ya secara fisik. Tetapi waktu dia ingat why-nya, dia ingat mengapanya. Mengapa aku ikut lomba ini? Supaya dia bisa mendapatkan hadiah, supaya dia bisa menjadi juara. Dan waktu dia ingat why-nya, mengapanya, tiba-tiba dia seperti mengalami angin segar gitu. Lalu dia semangat kembali dan dia memenangkan perlombaan juara karena dia mengingat why-nya. Sama juga dengan kita hari ini. Mengapa kita melayani? Mengapa kita bekerja? Mengapa kita menikah? Mengapa kita melakukan sesuatu? Dan hari ini kita akan belajar mengapa saya melayani, supaya kita tidak ikut-ikutan. Sekali lagi, mengapa? Why? Mengapa kita melayani? Mari saya bantu Anda. Yang pertama, poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu untuk membangun kehidupan orang lain. Untuk membangun kehidupan orang lain. Ayatnya terambil dari Roma 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat
Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mengapa kita melayani? Apa tujuan kita melayani? Untuk membangun kehidupan orang lain. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, kita yang kuat wajib, harus, bukan kalau bisa, kalau ada waktu, kalau lagi di situ mood kita, tetapi kita yang kuat wajib menanggung, menolong orang yang lemah. Kita yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam kerohanian, kuat dalam keuangan, kekayaan, kuat dalam pengetahuan, kuat dalam kepintaran. Kita yang kuat wajib secara pengetahuan juga membantu dan menolong mereka yang lemah. Kita yang pintar wajib menolong mereka yang baru belajar. Kita yang diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan secara keuangan yang lebih baik, wajib menolong, membantu teman-teman kita yang sedang berkekurangan. Apalagi kita jemaat Tuhan yang sudah dewasa secara rohani, atau bahkan dikatakan jemaat lama, wajib hukumnya untuk mengarahkan, membantu jiwa-jiwa baru. Bantulah mereka. Jangan sampai kita yang sudah jemaat lama, yang cocok yang jadi pengurus, harus mau diurus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kepintaran, kekayaan yang dititipkan Tuhan kepada kita, itu bukan untuk kesombongan pribadi, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita berikan, kita kerjakan untuk membantu orang lain. Sangat menarik. Apa tujuan kita melayani? Mengapa kita melayani? Yaitu untuk membangun kehidupan orang lain sesuai dalam Roma 15 ayat yang kedua. Simpel aja. Cara membangun orang lain adalah dengan melayaninya. Sekali lagi, cara membangun orang lain adalah dengan melayaninya. Jadi mindset kita, cara pikir kita waktu kita sedang melayani, kita sedang melayani seseorang, kita sedang membangun dia. Waktu kita ambil bagian, waktu kita melayani, kita sedang membangun pribadi tersebut. Aku melayani, Bapak Ibu Saudara-saudari melayani untuk membangun kehidupan orang lain. Melayani, apa saja yang bisa kita lakukan dengan melayani? Contohnya apa saja? Misalnya menjadi pengurus KKA, kelompok keluarga Allah, menjadi pemimpin di situ, memperhatikan anggota-anggota kita. Ada yang kebersihan, ada yang penerima tamu, pengatur lapangan, pujian penyembahan, yang memberikan teh atau snack untuk yang melayani, guru sekolah minggu, yang bisa membawa mobil antar jemput, yang bisa LCD, komputer, lighting, sound system, ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah, waktu kita melakukan itu, sebenarnya tujuan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, kita sedang membangun kehidupan orang lain. Jadi mindset kita, waktu kita sedang menerima tamu, kita senyum, kita sedang membangun hidup orang lain. Waktu kita kebersihan, kita sedang membangun hidup orang lain. Waktu kita membuat teks puji-pujian di screen layar, di LCD, itu tujuannya untuk membangun kehidupan orang lain. Waktu di pujian penyembahan, Anda sedang melayani, menaikkan lagu-lagu pujian, Anda sedang membangun kehidupan orang lain. Karena itulah sebenarnya tujuan melayani. Tapi kalau cara pikir kita masih aku, mana untungku, mana bagianku, apa yang ku dapat, kita masih susah untuk maju, untuk melayani Tuhan. Ingat, sekali lagi, tujuan melayani. Why? Mengapa kita melayani? Untuk membangun kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya masih ingat jelas waktu saya praktek sekolah Alkitab di Malang, saya diajak teman saya untuk kebaktian menghadiri ibadah hari Minggu di GCA Ambengan Surabaya. Lalu saya beribadah, saya duduk di balkon karena saya masih mahasiswa praktek dan saya masih belajar di situ. Lalu sedang berjalannya waktu beribadah, lalu setelah ibadah saya diajak teman saya ini untuk ke bawah untuk salam-salaman, dan seperti biasa, dan saya melihat dari kejauhan ada seorang bapak. Dia memakai kemeja putih dan dia di depan
untuk mengatur kursi-kursi. Nah, waktu saya melihat, saya pikir, ini hanya pembantu gereja. Ini hanya digaji gereja. Nampaklah secara kasat mata saya menilai, ini pasti pembantu gereja. Lalu singkat cerita, tibalah teman saya ini, kami sama-sama ke depan, lalu dia memperkenalkan saya kepada bapak ini. Lalu dia mengatakan, "Om, ini Yohanes, ini teman kuliah saya di sekolah kitab." "Oh, iya, selamat datang di ibadah yang ada di sini." Karena sibuknya dia, karena untuk mempersiapkan ibadah gelombang yang selanjutnya, lalu dia buru-buru dan oke, Yohanes, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Saya, Om, lanjut dulu ya. "Oke, Om." Nah, lalu teman saya ini membisikkan kepada saya, "Nes, Om ini dia orang nomor 5 terkaya di Surabaya." "Apa?" Gitu. Saya bingung, masa sih? Lalu teman saya ini juga mengatakan dia punya perusahaan payung. What? Apa? Masa sih? Luar biasa. Lalu saya minta ampun sama Tuhan. "Tuhan, ampuni saya karena saya sudah merendahkan Om itu di dalam hati dan pandangan saya." Dan yang luar biasanya, kita bisa pelajari dari tindakan Om ini tadi. Dia melakukan firman Tuhan ini tadi. Dia yang kuat, dia yang kaya secara keuangan, secara materi, dan saya percaya dia juga kuat secara kerohanian. Dia menolong yang lemah. Dia menjadi orang kuat di situ. Luar biasa. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, sangat kuat di hati saya bahwa semua jemaat GCI Trinity Brastagi akan menjadi orang-orang yang maju, orang-orang yang kuat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, asalkan kita semua bisa menjaga hati kita, tidak sombong, dan menggunakan kekuatan yang kita punya, baik kekayaan, baik kepintaran, baik kerohanian yang kuat, kita gunakan itu semua untuk membangun orang lain dan untuk melayani orang lain. Saya sangat percaya itu. Kembali ke Roma 15 ayat 2, saya akan bacakan versi bahasa Inggris, terjemahan Message Bible. Dikatakan ayat yang kedua, dikatakan, "Strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us. How can I help?" Yang berarti kekuatan adalah untuk melayani, bukan status. Setiap dari kita mestinya harus mencari kebaikan di dalam diri orang lain sambil bertanya, apa yang bisa saya bantu? Mari kita fokus ke kalimat yang pertama saja. Strength is for service, not status. Yang artinya kekuatan adalah untuk melayani. Bukan posisi, bukan status, bukan kedudukan. Sekali lagi. Strength is for service, not status. Kekuatan adalah untuk melayani, bukan posisi atau jabatan ataupun kedudukan. Dia orang kaya, oke, itu status. Dia punya mobil, oke, itu status. Dia punya harta, dia punya ladang, dia punya tanah yang besar-besar, yang banyak. Itu status. Dia pintar, dia pandai berbahasa, dia pandai berkomunikasi, dia pandai berkomputer. Itu status, itu posisi. Dia pertua, dia ketua wilayah, dia ketua tim pujian penyembahan. Itu posisi, itu status. So what gitu loh. Tapi ayat ini mengatakan Bapak Ibu, sekali lagi, kekuatan itu bukan untuk status. Kekuatan itu bukan untuk posisi atau kedudukan. Kau gak tahu aku pertua? Iya, saya baru tahu. Kau gak tahu aku pemimpin KKA? Tapi marilah kita gunakan kekuatan kita itu untuk servis. Apa itu servis? Untuk melayani. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk melayani. Kita pasti tahu itu, apa yang menjadi kekuatan kita. Baik yang berbisnis, baik yang
kesehatan, baik yang kecantikan, baik yang tulus menulis, apapun, pertanian, berjualan, apapun yang kita tahu itu kekuatan kita, gunakanlah itu untuk melayani. Tapi terkadang kenyataannya terbalik. Kalau kita lihat di gereja, terkadang justru orang yang kuat secara kerohanian, ternyata dia pula yang harus mau diurus. Yang katanya kaya, kuat secara ekonomi, justru malas datang kebaktian, malah tidak nampak di gereja. Yang katanya jemaat lama harus dikunjung-kunjungi lagi. Tetapi marilah kita kembali kepada maksud Tuhan hari ini, yang kuat menolong yang lemah. Saya berharap jemaat-jemaat Tuhan yang kuat yang ada di gereja ini, apapun kita pasti tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Mari kita mempraktekkan firman Tuhan ini, kita membangun mereka dan menjadi tiang-tiang penopang yang kuat yang ada di gereja kita. Ada cerita yang sangat luar biasa, saya tutup dengan kisah ini, tapi saya bacakan dulu ayatnya dari Yohanes 13 ayat 3. Firman Tuhan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah. Nanti silahkan baca ayat yang seterusnya. Tapi saya katakan di sini, firman Tuhan mengatakan Yesus tahu. Yesus tahu bahwa dia punya kekuasaan. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan segala kuasa ada di dalam tangan dia. Dia tahu Bapa menyerahkan kepadanya dan dia datang dari Allah. Kalau kita belajar, bahkan Yesus tahu dia adalah Allah itu sendiri. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan? Kalau Anda tahu Anda punya posisi, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda tahu punya kuasa, punya wewenang, mungkin menjadi kesempatan untuk menekan orang lain, bisa jadi kesempatan untuk memanfaatkan orang lain, bisa jadi kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tahu dia punya kekuasaan. Yesus tahu dia punya segala sesuatu di dalam tangannya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia melepaskan jubahnya dan dia mengambil sehelai kain, lalu mengikatkannya kepada pinggangnya, lalu mengambil sebuah ember, lalu dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Dikatakan membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa. Dia tahu dia Tuhan. Dia tahu dia punya segala sesuatu. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Bukan hanya status, bukan hanya posisi, tetapi dia gunakan itu untuk melayani murid-muridnya. Lalu kita lanjutkan ceritanya. Waktu Yesus sampai ke kaki Petrus, ya, Petrus mengatakan, "Guru, jangan sampai kapanpun engkau tidak akan mencuci kakiku." Ya, tetapi dia nikmati saja, ya, Yesus mencuci kaki Petrus, dan Petrus ini pun kurang sopan. "Guru, kalau begitu janganlah kakiku saja yang kau cuci, tetapi kalau boleh tanganku dan juga kepalaku." Bisa saja Yesus marah, ngamuk, tetapi Yesus sabar. Yesus dengan rendah hati juga meneruskan pelayanannya kepada Petrus. Dan ini juga menjadi gambaran buat kita. Yesus dia setia melayani, dia sabar karena hatinya, panggilannya hanya untuk mau membangun kita, untuk melayani kita. Lalu Yesus naik, dia bangun, lalu dia mengatakan, "Aku ini adalah gurumu dan Tuhanmu. Aku saja pun mau membasuh kakimu. Aku saja pun mau melayanimu. Terlebih lagi engkau murid-muridku harus juga saling membasuh, saling melayani." Pesan ini juga datang kepada kita jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau Yesus saja sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita, jemaat yang terkasih, marilah kita juga mengambil bagian di dalam pelayanan, karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil pesan yang kuat ini.
Mari kita mulai melayani. Apa yang menjadi kekuatan kita? Di mana kita yang senang? Di mana kita yang tergerak? Mari kita mengambil pelayanan di gereja ini. Bisa jadi kita punya banyak alasan untuk tidak melayani. Tidak ada waktu, tidak ada jadwal yang cocok dengan kita. Tetapi terserahlah apa yang menjadi alasan kita. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tapi dia mengambil bagian untuk melayani kita. Mengapa kita melayani? Untuk membangun kehidupan orang lain. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah melayani, kita diingatkan kembali tujuan firman Tuhan hari ini. Kita melayani untuk membangun kehidupan orang lain. Bagi yang masih ragu-ragu untuk melayani, untuk mengambil bagian, mari kita diingatkan kembali. Oh, rupanya aku melayani untuk membangun kehidupan orang lain. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum melayani, hari ini kita diingatkan lagi kembali bahwa tujuan kita melayani bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kebanggaan kita sendiri, tetapi kita yang kuat, mari kita untuk melayani, untuk membangun orang lain. Sekali lagi, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia mengambil bagian dalam pelayanan. Begitu juga seharusnya dengan kita, bahwa kita pun jemaat Tuhan, mari kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menolong, memberkati kita, dan mengubahkan cara pandang kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami sangat diberkati lewat firman Tuhan hari ini, bahwa kami, biarlah hidup kami mau melayani orang lain, yaitu dengan cara membangunnya. Biarlah ya Tuhan, sudah sekian lama kami jadi orang Kristen, sudah lama menjadi jemaat Tuhan. Biarlah hari ini kami sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan hanya untuk posisi, status, kedudukan, tetapi kami yang kuat, dan kami masing-masing tahu apa yang menjadi kekuatan kami. Kami mau mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah Tuhan dan di KKA kami masing-masing. Roh Kudus, ubah cara pikir kami, ubah cara pandang kami, supaya kami mau mulai mengambil bagian dalam pelayanan, baik di KKA kami dan juga di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Nanti di akhir ibadah akan diberikan 2 pertanyaan diskusi, supaya kita diskusikan baik untuk pribadi, baik untuk keluarga, dan di kakak kita masing-masing. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, semua rangkaian ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami lakukan, supaya kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan, kami terus beraktivitas, kami melakukan kegiatan kami, biarlah apapun yang dijumpai oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil. Terlebih-lebih Tuhan, iman kami semakin kuat, semakin berakar di dalam Engkau. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita angkat tangan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biji mata Tuhan, umat tebusan Tuhan, Engkau yang setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai dari saat ini, esok sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Pertanyaan yang pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari dapatkan dari sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, satu hal penting apa yang Anda dapatkan dari sharing firman Tuhan hari ini? Yang kedua, tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, tindak lanjut apa yang Anda lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Tuhan memberkati. Shalom.
overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken.